show di TVRI Banjarmasin. Sungguh luar biasa kesempatan yang kerjasama dengan TVRI ini bisa tersampaikan untuk para pemirsa semua rakyat Kalimantan Selatan terkait dengan sektor pertanian. Nah, itu yang pertama. Kemudian sektor teknologi, nah, itu juga tersampaikan. Khusus untuk sektor ketahanan pangan Kalimantan Selatan sampai hari ini, baik dengan produksi, kemudian juga dengan distribusi, konsumsi, keamanan, semuanya terjamin tersedia. Ini sesuai dengan arahan dari Pak Menteri, arahan Pak Gubernur Kalimantan Selatan, kita harus tetap menjadi penyuplai pangan, terutama di Indonesia urutan nomor 10. Kemudian untuk di Kalimantan, Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan saja yang surplus. Sementara provinsi lain, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kaltara dia minus. Untuk memberi makan masyarakat Kalimantan Selatan sebanyak 4,2 juta jiwa, kita hanya butuh 600 ribu ton per tahunnya. Tetapi produksi kita adalah 850 ribu ton. Itu tahun kemarin. Tahun ini berapa? Saya yakin tahun ini kita bisa lebih dari 1 juta ton lebih. Ini tidak lain adalah terlepas perjuangan para petani. Jadi pahlawan sesungguhnya itu adalah petani, pahlawan pangan itu, bukan siapa-siapa. Mereka tidak pernah memikirkan kemana beras atau padi yang mereka tanam. Setelah dia tanam, dia makan, sebagian dia untuk menabung. Setelah itu yang lewat-lewat itu kemana arahnya dia tidak pernah tahu. Ada yang dimakan oleh ulama, ada yang dimakan oleh pejabat-pejabat negara, ada yang dimakan oleh habaib semuanya. Nah, pahala didapatkan oleh para petani tersebut. Bagaimana pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut membantu dan menyikapi, yaitu dengan penyiapan anggaran yang mencukupi, kemudian juga dengan bagaimana menata harga di tingkat petani, jangan sampai ketika dia menanam mereka rugi, tidak ada untung. Ingat satu yang harus kita perhatikan, kita tidak pernah menghargai berapa nilai dari jerih payah petani menanam, itu tidak pernah terhitung dari dulu sampai sekarang. Kalau kita mau menghitung berapa peluh yang keluar oleh petani, itu adalah harganya luar biasa. Kemudian saya bermohon kepada semua kita untuk terus mendukung petani-petani kita. Karena banyak yang ketika petani itu gagal, seolah-olah petani yang salah. Tidak. Bahkan kita sendiri juga tidak pernah membantu petani, satu cangkir pupuk pun tidak pernah. Tapi ketika berhasil, kita tidak pernah menyanjung mereka. Petani itu adalah pahlawan pangan sesungguhnya. Ingat itu, petani adalah pahlawan pangan sesungguhnya. Kita tidak boleh mengecilkan arti perjuangan seorang petani. Terus kita dorong, karena kita butuh pangan sampai kiamat, kita makan, tidak ada yang lainnya. Ya, terima kasih TVRI, luar biasa. Saya berharap kolaborasi ini tetap terjaga agar yang di penghujung di pelosok-pelosok sana itu tahu bagaimana sektor pertanian itu didukung dan dijaga oleh pemerintah baik provinsi maupun Kalimantan Selatan. Kita akan buka lahan 500.000 hektar nanti di tahun 2025 sesuai program pemerintah Bapak Jokowi, kemudian diteruskan oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Ketahanan pangan menjadi number one, bukan second pokoknya. Ini menghadapi krisis pangan di Hmm, musim ekstrim ini, Pak. Mungkin hmm. ada himbauan kepada masyarakat atau bagaimana? Baik, sekarang kan kita dengan sistem ekstrim ini kita tetap menanam loh, yaitu dengan diturunkannya pompanisasi. Nah, pompanisasi diturunkan oleh Kementerian Pertanian sekian ribu itu. Nah, jadi nanti diambil dari air-air sungai yang masih ada. Kemudian kita bikin sumur bor. Nah, agar itu bisa keluar airnya untuk membantu petani-petani kita pada saat menanam. Memang petani kita ini secara alami dia tidak akan menanam pada musim begini, tapi mereka menyimpan hasil panen mereka yang musim yang lewat. Nah, itu sudah ada. Yang gelisah itu siapa? Yang gelisah itu orang di perkotaan. Tapi orang di perkotaan tidak pernah menghargai berapa harga gabah atau harga nasi yang didistribusikan oleh petani. Contoh saja, ketika kita makan nasi di KFC, harga satunya 10.000. Satu gumpal seperti ini 10.000. Padahal kalau 1 liter bisa lebih dari 10 gumpal. Berarti kalau 10 gumpal ini harganya 1 liternya 100.000. Berapa yang dibeli dengan petani? Hanya 7.000. Siapa yang menikmatinya? Bukan petani. Yang menikmatinya adalah orang-orang lain yang menyukai itu. Mestinya itu adalah petani yang membantu lebih banyak lagi. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat, Pak, Oh terkait tentu, cuaca ekstrim. ya pada kondisi seperti ini buka lahan jangan dibakar. Satu ya, karena dulu bakar karena ada sanksi. Ya, yang kedua,
kita jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada kebakaran. Misalkan, nah kita coba-coba nih pasang obat nyamuk di lahan itu ya, nanti ditinggalkan, itu akan berdampak ditangkap loh ya. Nah, karena ada sanksinya. Kita jangan merugikan orang lain. Kemudian kita bikin lagi ronda ya, ronda kelompok-kelompok tani itu biasanya ada ronda, masyarakat juga ronda untuk menjaga areal-areal mereka jangan sampai terjadi kebakaran lahan dan hutan ya. Yang kemudian di perkebunan, saya juga minta korporasi-korporasi di perkebunan itu tetap menjaga hunting untuk meninjau atau meronda setiap lokasi-lokasi di areal perkebunan yang di bawahnya itu serasa-serasa semua. Ya, nah ini harus kita lakukan. Bapak terakhir Bapak terkait yang UMKM yang ada di Expo itu Pak, Expo Kalsel di jadi Banjarbaru, mungkin ada himbauan terkait UMKM Tala sendiri Pak. Ya, UMKM Tanah Laut itu sekarang sedang menyala. Nah, saya mencoba produk mereka dengan adanya pembuatan kain sasirangan, kemudian ada pembuatan kondang, kemudian juga ada pangan, ada sambal, kemudian ada petis, mencok itu semua. Nah, kemarin saya di pameran Kalsel Expo, itu kalau saya hadir, yang harga 130 saya diskon. Ya, jadi 100.000 saja, 30 saya yang bayar ke UMKM. Bukan saya minta dengan UMKM 30.000, tapi saya membayar dengan UMKM kalau dibeli oleh pengunjung 100.000, saya tambahin 30.000. Nah, jadi itu adalah satu daya tarik untuk membantu UMKM bisa berjalan. Setiap event-event pasti seperti itu. Tidak hanya itu saja, kondangnya juga. Nah, saya pesan sama penjaga UMKM di stand itu, nanti diskon saja. Nah, berapa 130 jadi 100.000 saja semua. Nah, itu adalah membantu pemerintah daerah. Nah, tidak ada uang daerah, tapi uang pribadi saya berikan. Terima kasih.